Pernahkah kamu merasa bahwa suara kamu sebenarnya biasa saja, tapi ada orang yang justru suka banget mendengarkannya? Atau sebaliknya, kamu merasa punya suara yang enak didengar, tapi tidak pernah ada yang benar-benar ketagihan saat mendengarkannya? Kalau iya, kamu tidak sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa suara bisa menjadi senjata ampuh untuk menarik perhatian, menciptakan rasa nyaman, bahkan membangun ketertarikan emosional yang kuat. Kekuatan suara tidak hanya terletak pada kualitas vokalnya saja, tapi juga bagaimana kamu menggunakannya. Cara bicara, intonasi, kecepatan, bahkan jeda dalam percakapan itu sendiri bisa membuat seseorang terus ingin mendengarkan kamu. Suara adalah alat komunikasi yang sangat personal. Dia bisa membawa pesan, emosi, bahkan mempengaruhi perasaan seseorang hanya dari cara kamu menyampaikannya. Bayangkan kamu sedang berbicara lewat telepon dengan seseorang yang kamu suka. Kamu tidak bisa menunjukkan ekspresi wajah, tidak bisa memberikan sentuhan fisik, dan hanya ada satu hal yang bisa kamu andalkan, suara kamu. Kalau kamu bisa membuat suara kamu terasa menenangkan, memikat, dan membuat orang merasa nyaman, kamu sudah menang setengah jalan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara agar suara kamu bisa membuat dia ketagihan? Bukan hanya sekali dua kali mendengarkan, tapi benar-benar ingin terus mendengar kamu bicara, mendengarkan cerita kamu, mendengarkan pendapat kamu, atau bahkan hanya untuk sekadar mendengar kamu mengucapkan "halo" dengan lembut. Itu semua mungkin. Dan itu bisa kamu pelajari, bahkan kalau kamu merasa suara kamu tidak terlalu istimewa. Pertama-tama, kita harus paham dulu bahwa suara itu bisa dilatih. Sama seperti otot yang bisa diperkuat dengan olahraga, suara juga bisa dikembangkan dengan latihan yang konsisten. Banyak orang menganggap bahwa suara adalah sesuatu yang sudah bawaan sejak lahir, tidak bisa diubah. Padahal kenyataannya, kamu bisa melatih suara kamu menjadi lebih stabil, lebih berkarakter, dan lebih menyenangkan untuk didengarkan. Salah satu cara paling dasar tapi sangat penting adalah dengan belajar mengatur pernapasan. Banyak orang tidak sadar bahwa suara mereka terdengar tidak menarik bukan karena kualitas suara itu sendiri, tapi karena mereka berbicara dengan pernapasan yang pendek-pendek dan tidak teratur. Pernapasan yang terburu-buru membuat suara terdengar tertekan, panik, atau bahkan tidak jelas. Sebaliknya, kalau kamu bisa bicara dengan napas yang tenang, stabil, dan teratur, suara kamu akan terdengar lebih kuat, lebih tenang, dan lebih meyakinkan. Teknik pernapasan diafragma bisa kamu pelajari dengan cukup mudah. Cobalah duduk atau berdiri tegak. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, biarkan perut kamu mengembang, lalu keluarkan perlahan melalui mulut sambil tetap menjaga perut tetap aktif. Latihan ini jika dilakukan secara rutin bisa memperkuat kontrol suara kamu secara alami. Setelah pernapasan, kamu bisa fokus ke intonasi. Intonasi adalah warna suara saat kamu berbicara. Intonasi yang monoton akan membuat orang cepat bosan, bahkan kalau kamu sedang menyampaikan hal yang menarik. Tapi kalau kamu tahu bagaimana naik turunnya nada suara yang tepat, kamu bisa membuat orang terpikat meskipun kamu hanya sedang bercerita hal yang sederhana. Misalnya, saat kamu menceritakan sesuatu yang bikin penasaran, kamu bisa memperlambat tempo bicara dan menurunkan volume suara sedikit, seolah-olah kamu ingin mengajak orang lebih dekat untuk mendengarkan. Saat kamu menjelaskan sesuatu yang penting, kamu bisa sedikit menaikkan volume dan memberi tekanan pada kata-kata kunci. Cara-cara kecil seperti ini punya pengaruh besar dalam membuat suara kamu terasa dinamis dan menyenangkan untuk diikuti. Tapi tidak hanya soal teknik. Suara yang membuat orang ketagihan juga berasal dari kepribadian di balik suara itu. Orang bisa merasakan kejujuran, ketulusan, atau justru kebosanan dari cara kamu berbicara. Maka, jika kamu ingin membuat orang betah mendengar kamu harus mulai dari menjadi pribadi yang benar-benar hadir dalam percakapan. Hadir di sini maksudnya bukan sekadar berbicara, tapi benar-benar terhubung dengan apa yang sedang kamu katakan. Ketika kamu bercerita, ceritakan dengan penuh rasa. Ketika kamu bertanya, tanyakan dengan perhatian. Ketika kamu memberi saran, sampaikan dengan ketulusan. Semua itu akan memancar melalui suara kamu, dan orang yang mendengarkan bisa menangkapnya dengan sangat halus. Lalu, ada satu hal yang kadang terlupakan, kecepatan bicara. Banyak orang terburu-buru saat berbicara, apalagi ketika gugup atau merasa tidak percaya diri. Padahal, berbicara terlalu cepat bisa membuat suara kamu terdengar seperti mesin, bukan manusia. Cobalah bicara dengan kecepatan yang tenang.
Beri jeda di tempat yang tepat. Biarkan kalimat kamu punya ruang untuk bernapas. Jeda itu penting, karena justru di sela-sela keheningan itulah perhatian pendengar semakin tertarik. Nah, kamu juga perlu tahu bahwa suara kamu bisa diperkaya dengan emosi. Orang tidak hanya mendengarkan isi dari perkataanmu, tapi juga merasakan bagaimana kamu menyampaikannya. Kalau kamu bahagia, biarkan itu terdengar dalam senyum yang samar-samar di suaramu. Kalau kamu sedih, izinkan suara kamu melembut dan melambat. Jangan takut menunjukkan emosi lewat suara, karena justru di sanalah letak daya tarik yang sebenarnya. Mungkin kamu pernah mendengar seseorang berbicara yang suaranya biasa saja, tapi kamu tetap merasa nyaman dan ingin terus mendengarkannya. Itu karena orang tersebut tahu bagaimana membawa suasana melalui suaranya. Kadang bukan soal nada tinggi atau rendah, tapi soal energi dan emosi yang ada di balik suara itu. Dan ini bisa kamu latih. Bagian menarik lainnya adalah ketika kamu bisa menggunakan suara kamu untuk menciptakan rasa penasaran. Misalnya, kamu tidak langsung menjawab pertanyaan secara to the point, tapi memberikan sedikit pengantar, membangun suasana, lalu perlahan mengarahkan pendengar pada jawaban. Cara ini akan membuat orang tidak hanya mendengarkan, tapi juga menunggu apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Kita juga tidak boleh melupakan pentingnya konsistensi. Orang akan semakin terhubung dengan suara kamu kalau mereka mendengarnya secara rutin. Maka, cobalah untuk membiasakan diri berbicara dengan cara yang menyenangkan setiap kali kamu berinteraksi. Entah itu lewat telepon, voice note, atau bahkan saat kamu sedang ngobrol santai. Setiap momen adalah latihan. Dan setiap latihan akan memperkuat karakter suara kamu. Ada hal yang cukup sering terjadi, tapi tidak semua orang menyadarinya. Ketika seseorang mulai terbiasa mendengar suara kamu dan merasa nyaman, perlahan tapi pasti dia akan membentuk asosiasi emosional dengan suara itu. Suaramu menjadi semacam tempat berlindung yang tidak terlihat. Ketika dia sedang merasa lelah, atau sedang ingin merasa diperhatikan, dia bisa mencari suara itu hanya untuk merasakan kembali kenyamanan yang pernah kamu berikan. Inilah salah satu titik di mana suara kamu bisa benar-benar menjadi candu. Tapi untuk bisa sampai ke titik itu, kamu tidak hanya cukup dengan punya suara yang enak. Kamu perlu membangun suasana di sekitar suara itu. Suasana itu bisa hadir lewat kata-kata yang kamu pilih, nada yang kamu gunakan, dan perasaan yang kamu bawa dalam setiap percakapan. Suara yang menenangkan tidak melulu harus lembut atau pelan. Suara bisa tetap tenang meskipun kamu sedang menyampaikan sesuatu dengan penuh semangat, asal kamu tahu caranya menjaga ritme, menjaga nada, dan tahu kapan harus memberi ruang agar pendengar tidak merasa diburu-buru. Kadang, yang membuat orang betah mendengar kamu bukan hanya karena suara kamu saja, tapi karena kamu membuatnya merasa didengarkan juga. Ya, ini terdengar seperti paradoks. Tapi ketika kamu berbicara sambil benar-benar memperhatikan respons lawan bicara kamu, ketika kamu menyisipkan pertanyaan kecil, jeda, atau memberi waktu bagi mereka untuk merespons, itu menciptakan kesan bahwa kamu peduli. Dan suara yang membawa kepedulian seperti ini akan jauh lebih berkesan dibanding suara yang hanya sekadar bicara tanpa arah. Disinilah kamu bisa mulai menyadari bahwa suara bukan cuma alat untuk menyampaikan pesan, tapi juga jembatan antara hati kamu dengan hati orang lain. Suara yang membawa ketulusan bisa menembus batas logika. Bahkan dalam situasi sederhana, seperti mengucapkan "Selamat pagi" dengan nada suara yang hangat, bisa membuat seseorang merasa bahwa hari mereka dimulai dengan perasaan yang lebih baik. Sekarang mari kita bicarakan soal kedekatan emosional. Pernahkah kamu merasa dekat dengan seseorang hanya karena sering mendengar suaranya? Meskipun kalian belum pernah bertemu secara langsung, tapi karena sering berbicara, ada perasaan familiar, ada rasa aman. Ini terjadi karena suara membawa karakter, membawa kepribadian, dan membawa perasaan yang tidak bisa dituliskan dalam teks. Dan semakin sering kamu hadir dalam bentuk suara, semakin besar kemungkinan orang tersebut membentuk kedekatan emosional denganmu. Itu sebabnya banyak orang merasa kehilangan ketika seseorang yang biasa mereka dengar tiba-tiba menghilang. Bukan karena kehilangan kata-kata, tapi kehilangan suara yang biasa menemani. Maka, kalau kamu ingin membuat seseorang ketagihan mendengar kamu tidak hanya perlu hadir secara rutin, tapi juga hadir dengan suara yang konsisten membuatnya merasa nyaman, merasa dimengerti, dan merasa diperhatikan. Satu hal yang juga sangat penting, berhati-hatilah dengan tekanan suara saat kamu sedang emosi.
Banyak orang tanpa sadar meninggikan nada suaranya ketika sedang marah atau frustrasi. Ini bisa membuat suara yang tadinya disukai jadi terasa mengganggu. Suara yang membentak, menekan, atau memotong pembicaraan tidak akan membuat orang ketagihan mendengarnya. Bahkan sebaliknya, mereka bisa merasa tertekan. Jadi, penting untuk tetap menjaga kontrol, bahkan saat sedang tidak dalam suasana hati terbaik. Kalau kamu sedang marah atau kecewa, lebih baik kamu menurunkan tempo bicara, ambil jeda, tarik napas dalam, lalu bicara dengan suara yang tetap tenang. Justru ketika kamu bisa menyampaikan perasaan negatif dengan cara yang tenang dan jernih, orang lain akan lebih menghormati kamu dan tetap merasa nyaman mendengar kamu bicara. Selain itu, jangan takut menjadi diri sendiri saat berbicara. Banyak orang berusaha terlalu keras untuk terdengar keren, dewasa, atau menarik. Tapi, justru upaya yang terlalu dibuat-buat akan terasa tidak natural dan bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ketika kamu berbicara dengan versi terbaik dari dirimu yang apa adanya, kamu akan terdengar lebih jujur, lebih asli, dan lebih mudah diterima. Orang suka mendengar suara yang autentik. Suara yang tidak mencoba meniru orang lain. Suara yang membawa keunikan karakter seseorang. Dan kamu tidak perlu punya suara yang berat, lembut, atau tinggi untuk menjadi menarik. Justru suara yang membawa ciri khas pribadi kamu itulah yang bisa membuat orang merasa terhubung. Jadi, kalau kamu merasa suara kamu biasa saja, jangan buru-buru minder. Tidak ada yang namanya suara yang tidak menarik. Yang ada hanyalah suara yang belum digunakan dengan cara yang tepat. Semua suara punya potensi untuk membuat orang jatuh cinta, asalkan kamu tahu bagaimana mengolahnya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Kamu mungkin bertanya, bagaimana membuat suara kita bisa membekas di hati orang lain? Apa yang membuat seseorang mengingat suara kamu, bahkan saat kamu tidak sedang bersamanya? Jawabannya terletak pada momen. Momen adalah kunci. Ketika kamu mengucapkan sesuatu yang bermakna di saat yang tepat, suara kamu akan menjadi bagian dari kenangan. Misalnya, ketika seseorang sedang merasa down dan kamu menghiburnya lewat suara, atau saat dia bingung dan kamu memberinya arahan dengan tenang. Momen-momen seperti itu akan tertanam dalam benaknya, dan suara kamu akan menjadi bagian dari memori emosionalnya. Bayangkan saja, kamu sedang duduk berdua di malam yang sunyi, berbagi cerita, berbicara perlahan, dan tidak ada yang lain selain suara kamu yang menemaninya. Dalam keheningan seperti itu, setiap kata punya kekuatan. Setiap nada punya dampak. Dan disitulah suara kamu bisa benar-benar masuk ke hatinya, pelan-pelan tapi pasti. Itulah mengapa kamu tidak perlu selalu bicara banyak untuk membuat orang ketagihan. Kadang cukup beberapa kalimat, disampaikan dengan penuh rasa, sudah bisa meninggalkan kesan yang mendalam. Kualitas selalu lebih penting daripada kuantitas. Jadi bukan seberapa sering kamu berbicara, tapi bagaimana kamu berbicara. Dan kalau kamu ingin lebih memperkuat kesan, jangan ragu untuk menggunakan diam sebagai bagian dari cara kamu bicara. Diam bukan berarti lemah. Diam bisa menjadi penegas. Diam memberi ruang. Diam bisa membuat kata-kata kamu yang berikutnya terasa lebih bermakna. Jangan takut dengan keheningan. Karena dalam keheningan itulah suara kamu bisa benar-benar didengar. Kalau kamu konsisten menerapkan semua ini, kamu akan mulai merasakan perbedaannya. Orang-orang akan mulai memperhatikan kamu lebih dalam ketika kamu bicara. Mereka akan lebih sabar mendengarkan, lebih tertarik untuk menunggu apa yang akan kamu katakan berikutnya, dan bahkan bisa merasa kehilangan kalau sehari saja tidak mendengar suara kamu. Dan di titik itulah, kamu tahu bahwa suara kamu sudah mulai jadi candu. Candu yang tidak merusak, tapi justru membangun. Candu yang menenangkan, menyenangkan, dan membuat orang merasa lebih baik setelah mendengarnya. Saat kamu sudah mulai merasakan bahwa orang lain nyaman dengan suara kamu, disitulah kamu bisa mulai masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu mengarahkan komunikasi dengan tujuan emosional yang lebih dalam. Misalnya, kamu tidak hanya ingin membuat dia nyaman, tapi kamu juga ingin dia merasa bahwa hanya kamu yang bisa membuatnya merasa setenang itu, sesantai itu, sespesial itu. Dan semua itu bisa kamu ciptakan hanya dari suara. Salah satu cara yang cukup ampuh untuk memperkuat pengaruh suara adalah dengan membangun rutinitas. Contohnya, kamu membiasakan untuk menyapa dia setiap pagi dengan suara kamu. Bisa lewat voice note singkat, atau percakapan sederhana. Lambat laun,
Hal itu akan menciptakan kebiasaan yang sulit dilepas. Ketika suatu hari kamu tidak mengirimkan suara seperti biasanya, dia akan merasa ada yang hilang. Ada kekosongan. Dan di saat itulah, rasa ketagihan itu mulai muncul tanpa dia sadari. Rasa kangen terhadap suara bukan hal yang mengada-ada. Itu nyata. Suara yang enak didengar, ditambah dengan konsistensi kehadiran dan emosi yang tepat, akan menimbulkan kerinduan yang sulit dijelaskan. Apalagi jika kamu menggunakan suara kamu bukan hanya untuk bicara tentang diri sendiri, tapi juga menunjukkan bahwa kamu peduli padanya. Misalnya, kamu tanya kabar dia bukan sekadar formalitas, tapi karena kamu benar-benar ingin tahu. Kamu menanggapi ceritanya dengan perhatian, bahkan mengingat detail kecil yang dia sampaikan beberapa hari sebelumnya. Itu semua membangun perasaan bahwa kamu benar-benar hadir dalam hidupnya. Dan ketika kehadiran itu dikemas lewat suara, suara kamu pun menjadi simbol kehadiranmu. Suara kamu menjadi representasi dari perhatian dan rasa peduli. Ada kalanya kamu tidak perlu banyak kata. Cukup dengan nada yang tepat, kamu sudah bisa menenangkan hati seseorang. Kadang orang tidak butuh nasihat panjang, hanya ingin didengar. Dan kamu bisa menjadi pendengar yang baik hanya dengan berkata, "Aku ngerti perasaan kamu," dengan suara pelan, penuh empati. Ucapan sederhana itu, ketika keluar dari suara yang tulus dan tenang, bisa menjadi penguat luar biasa dalam momen sulit. Kita juga bisa membicarakan soal suara dalam konteks membangun keintiman. Dalam hubungan emosional, baik itu romantis maupun dalam hubungan persahabatan yang erat, suara bisa menjadi alat untuk membangun kedekatan batin. Kamu bisa berbicara tentang hal-hal pribadi, cerita masa lalu, mimpi di masa depan, dan semua itu kamu kemas dengan cara bicara yang lembut dan penuh makna. Keintiman lewat suara seringkali muncul dalam percakapan yang terjadi larut malam, ketika suasana hati sedang lebih terbuka dan pikiran lebih tenang. Di waktu-waktu seperti itu, suara kamu bisa terdengar lebih dalam. Kata-kata terasa lebih jujur. Dan hubungan yang terjalin lewat suara pun menjadi lebih kuat. Jangan takut untuk bercerita tentang hal-hal yang membuat kamu rentan. Ketika kamu berbicara dengan jujur, tanpa berpura-pura kuat atau sempurna, kamu sedang membuka diri. Dan suara kamu akan mencerminkan keberanian itu. Orang yang mendengarkan akan menangkap kejujuran dan keberanian kamu, dan secara alami akan merasa lebih dekat. Satu hal yang sering diremehkan juga adalah ekspresi suara. Banyak orang berbicara dengan datar, tanpa ekspresi. Padahal, emosi yang dimasukkan ke dalam suara itu seperti warna dalam lukisan. Tanpa ekspresi, suara kamu akan terdengar membosankan, bahkan jika isi pembicaraan kamu menarik. Jadi, latihlah ekspresi suara. Saat kamu merasa senang, biarkan senyum itu meresap ke dalam nada bicaramu. Saat kamu sedang merasa kagum, izinkan suara kamu mencerminkan rasa takjub itu. Ekspresi seperti ini tidak perlu dibuat-buat, cukup biarkan dirimu merasa, dan suaramu akan mengikutinya secara alami. Dan ketika kamu bisa membuat suara kamu berperasaan, itulah yang membuat orang terus ingin mendengarnya. Lalu, mari kita bahas sedikit tentang variasi. Jangan takut untuk memvariasikan gaya bicaramu. Kadang kamu bisa menggunakan suara yang sedikit lebih berat, lebih dalam, untuk menimbulkan kesan serius dan meyakinkan. Di lain waktu, kamu bisa menggunakan nada yang ringan dan cepat untuk menimbulkan kesan ceria dan santai. Variasi ini penting agar orang yang mendengarkan tidak bosan. Tapi ingat, variasi bukan berarti kamu harus berubah-ubah seperti aktor yang sedang berakting. Variasi itu harus tetap dalam batas karakter kamu yang asli. Jangan sampai terdengar seperti sedang memanipulasi. Justru ketika variasi itu datang secara alami dari emosi dan suasana, orang akan lebih mudah merasakan keterhubungan. Bicara soal manipulasi, perlu digarisbawahi bahwa tujuan membuat orang ketagihan dengan suara kamu bukan untuk mengendalikan atau mempermainkan. Tujuannya adalah untuk membangun komunikasi yang hangat, jujur, dan bermakna. Kalau niat kamu baik, maka energi yang kamu pancarkan lewat suara juga akan terasa baik. Sekarang, mari kita lihat dari sisi lain, suasana sekitar saat kamu berbicara. Kadang, bukan hanya suara kamu yang penting, tapi juga suasana tempat kamu mengirimkan suara. Jika kamu berbicara sambil berada di tempat yang ramai, suara kamu bisa terganggu dan tidak terdengar jelas. Suara latar yang bising juga bisa membuat orang merasa tidak nyaman. Maka, usahakan untuk mengirim suara di tempat yang tenang,
dengan kualitas rekaman yang jernih. Ini akan menambah kenyamanan pendengar dan membuat dia bisa lebih fokus pada nada dan isi ucapan kamu. Kalau kamu menggunakan voice note, cobalah rekam suara dengan posisi mikrofon yang tidak terlalu dekat, agar tidak terlalu keras. Pastikan juga kamu berbicara dengan ritme yang tidak terburu-buru. Percakapan dalam bentuk suara itu seperti kamu sedang berbicara langsung. Jadi buatlah terasa natural, seolah-olah dia sedang duduk di hadapan kamu. Kamu juga bisa menyisipkan humor dalam nada bicaramu. Tidak perlu selalu serius. Kadang, nada suara yang ceria dan sedikit jenaka bisa mencairkan suasana dan membuat orang merasa lebih dekat. Tapi tentu saja, humor harus disesuaikan dengan situasi. Jangan memaksakan candaan jika memang suasananya sedang tidak cocok. Saat kamu sudah bisa memainkan ritme suara kamu sesuai suasana, itulah saatnya kamu akan mulai menemukan gaya bicara kamu sendiri. Gaya yang tidak bisa ditiru orang lain. Gaya yang membuat seseorang bisa langsung tahu bahwa ini suara kamu. Ketika orang sudah bisa mengenali kamu hanya dari suara, itu tanda bahwa suara kamu sudah menancap dalam memorinya. Dan jangan lupakan kekuatan pengulangan. Bukan mengulang kata atau kalimat secara membosankan, tapi membiasakan diri menyampaikan hal-hal yang konsisten. Misalnya, kamu selalu menyebut namanya dengan cara tertentu, atau kamu punya gaya khas saat mengucapkan salam. Hal-hal kecil ini akan membangun pola, dan pola itu bisa menjadi semacam kenyamanan tersendiri bagi pendengarnya. Kalau kamu berhasil membangun semua ini, emosi, kebiasaan, ekspresi, dan kejujuran, maka tidak aneh kalau suatu hari dia berkata, "Aku suka banget dengar kamu ngomong," atau bahkan, "Kalau dengar suara kamu tuh rasanya tenang." Dan itu bukan sekadar pujian. Itu adalah tanda bahwa suara kamu sudah menjadi bagian dari kenyamanannya. Kadang tanpa kita sadari, suara punya kekuatan untuk membangun ekspektasi. Bayangkan seseorang yang selama ini hanya mengenalmu lewat pesan teks, lalu suatu hari dia mendengar suara kamu untuk pertama kalinya. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Di momen itu, dia akan langsung membentuk persepsi baru tentang siapa kamu sebenarnya. Dia akan menilai kepribadian kamu, ketulusan kamu, bahkan kehangatan kamu hanya dari cara kamu berbicara. Makanya, ketika kamu ingin membuat orang ketagihan mendengar suara kamu perlu memahami bahwa bukan hanya isi pembicaraan yang penting, tapi juga kesan yang ditinggalkan dari suara itu sendiri. Apa yang orang rasakan setelah mendengar kamu berbicara akan jauh lebih lama membekas daripada apa yang kamu ucapkan secara harfiah. Pernah tidak kamu mengalami situasi di mana kamu mendengar suara seseorang lewat panggilan telepon, dan setelah menutup telepon, suara itu masih terngiang di telinga kamu? Rasanya seperti suara itu masih melekat di ruang kepala kamu. Mungkin karena suaranya menenangkan, mungkin karena ada sesuatu yang terasa akrab, atau mungkin karena kamu merasa dekat secara emosional tanpa alasan yang jelas. Inilah yang disebut efek resonansi emosional dari suara. Untuk mencapai efek ini, kamu bisa mulai dengan membiasakan menggunakan suara kamu dalam situasi yang penuh makna. Misalnya, saat kamu menyemangati dia yang sedang mengalami hari yang sulit. Saat kamu mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Saat kamu berbagi cerita yang mengandung pelajaran hidup. Situasi-situasi seperti ini akan membuat suara kamu tidak hanya terdengar, tapi juga dirasakan. Bukan berarti kamu harus berbicara dengan gaya yang selalu serius. Justru sebaliknya, kamu perlu menjadi fleksibel. Ada waktu untuk menjadi tenang dan penuh makna. Ada waktu untuk menjadi ceria dan menghibur. Tapi semuanya harus kamu bangun dari satu fondasi utama, kejujuran dalam menyampaikan perasaan lewat suara. Di sisi lain, kamu juga perlu belajar membaca respons pendengar. Kalau kamu berbicara dengan seseorang, coba perhatikan reaksinya. Apakah dia tampak menikmati mendengar kamu? Apakah dia menjawab dengan semangat? Apakah dia terlihat nyaman? Kalau iya, berarti suara kamu sudah mulai memberikan efek positif. Tapi kalau tidak, bukan berarti kamu harus merasa gagal. Itu berarti kamu perlu menyesuaikan cara bicara kamu. Tidak semua orang cocok dengan gaya suara yang sama. Ada orang yang suka suara yang lembut dan tenang. Ada yang lebih suka suara yang antusias dan penuh semangat. Maka dari itu, penting untuk memahami karakter orang yang sedang kamu ajak bicara. Menyesuaikan gaya bicara bukan berarti kamu tidak menjadi diri sendiri, tapi justru menunjukkan bahwa kamu punya empati dan peka terhadap perasaan orang lain.
Coba bayangkan kamu sedang menghibur seseorang yang sedang sedih. Kalau kamu berbicara terlalu cepat atau terlalu keras, itu bisa membuat dia merasa makin tertekan. Tapi kalau kamu menyesuaikan nada, menurunkan volume, dan memberi jeda, suara kamu bisa menjadi pelukan yang tak terlihat. Kehangatan itu akan terasa, dan perlahan bisa membuat dia merasa lebih baik. Begitu juga ketika kamu ingin membuat suasana menjadi lebih ringan. Kamu bisa menyisipkan tawa kecil di sela-sela kata-kata kamu. Bukan tawa yang dipaksakan, tapi tawa yang muncul dari ketulusan. Orang yang mendengar akan merasa bahwa kamu bukan hanya sedang bicara, tapi sedang membagikan energi positif lewat suara kamu. Ada juga kekuatan dalam kesederhanaan. Jangan berpikir kamu harus berkata-kata indah atau berbahasa puitis untuk membuat suara kamu berkesan. Terkadang, kalimat paling sederhana justru yang paling menyentuh. Ucapan seperti, "Aku di sini, kok," atau "Nggak apa-apa, aku ngerti," bisa lebih kuat dampaknya dibanding kata-kata panjang yang terlalu rumit. Kuncinya ada pada nada, tempo, dan rasa yang kamu selipkan di balik suara kamu. Kalau kamu benar-benar ingin mengembangkan kualitas suara kamu juga bisa melatihnya dengan mendengarkan suara-suara yang menurut kamu menyenangkan. Coba perhatikan bagaimana pembicara itu memberi tekanan pada kata-kata, bagaimana mereka memberi jeda, dan bagaimana mereka membawa emosi dalam nada suara mereka. Bukan untuk ditiru, tapi untuk dipelajari. Lalu kamu temukan versi kamu sendiri. Berbicara tentang suara juga berarti berbicara tentang percaya diri. Orang yang ragu-ragu saat bicara akan terdengar tidak meyakinkan, bahkan jika yang dia katakan benar. Sebaliknya, orang yang bicara dengan yakin dan tenang akan terdengar jauh lebih berwibawa, meskipun isi pembicaraannya sederhana. Maka, bangunlah kepercayaan diri kamu perlahan. Semakin kamu terbiasa berbicara dengan tenang dan percaya diri, semakin kuat pula daya tarik suara kamu. Salah satu latihan terbaik untuk membangun percaya diri adalah dengan berbicara sendiri. Kamu bisa merekam suara kamu sendiri saat bercerita, lalu dengarkan ulang. Di awal, mungkin kamu akan merasa aneh. Tapi lama-lama, kamu akan terbiasa dan mulai mengenali bagian mana yang sudah bagus dan mana yang bisa diperbaiki. Kamu juga bisa berlatih membaca teks dengan ekspresi, mencoba membawakan cerita, atau sekadar berbicara tentang hari kamu. Latihan-latihan seperti ini akan membuat kamu lebih peka terhadap nuansa suara, dan semakin kamu melakukannya, semakin suara kamu akan terbentuk dengan karakter yang kuat dan menyenangkan. Kalau kamu merasa bosan dengan suara kamu sendiri, itu hal yang wajar. Tapi ingat, yang penting bukan bagaimana kamu mendengar suara kamu, tapi bagaimana orang lain mendengarnya. Suara kamu punya efek berbeda bagi pendengar, dan selama kamu menyampaikannya dengan rasa dan ketulusan, suara itu akan diterima dengan hangat. Cobalah ingat kembali, suara siapa yang pernah membuat kamu merasa nyaman? Suara siapa yang pernah membuat kamu merasa rindu? Suara siapa yang membuat kamu merasa tenang di saat kamu sedang gelisah? Lalu tanyakan pada diri sendiri, kenapa suara itu begitu berarti? Kamu akan menemukan jawabannya bukan pada nada tinggi atau rendah, tapi pada rasa yang dibawa oleh suara itu. Dan sekarang, kamu bisa menciptakan efek yang sama pada orang lain. Kamu bisa menjadi suara yang menenangkan untuk seseorang. Kamu bisa menjadi suara yang dirindukan. Kamu bisa menjadi suara yang membuat seseorang merasa lebih berarti. Kamu tidak perlu menjadi penyanyi. Tidak perlu menjadi penyiar radio. Tidak perlu menjadi seseorang yang punya suara sempurna. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang tahu bagaimana caranya menyampaikan rasa lewat suara. Dan kalau kamu bisa menguasai itu, maka kamu sudah punya kekuatan besar untuk membangun kedekatan emosional yang dalam hanya dengan kata-kata yang keluar dari mulut kamu. Ada satu hal yang menarik untuk kita bahas lebih jauh, bagaimana suara bisa menciptakan rasa aman. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat mendalam. Rasa aman bukan sekadar soal fisik. Kadang, seseorang bisa merasa tenang hanya dengan mendengar suara orang yang dia percayai. Suara itu seolah menjadi tempat pulang, menjadi tempat beristirahat sejenak dari segala kekacauan dunia luar. Coba bayangkan ini. Kamu sedang menjalani hari yang berat, banyak pikiran, lelah secara emosional, dan tiba-tiba ada seseorang yang mengirimkan pesan suara. Tidak panjang, hanya beberapa detik. Tapi nada suaranya, caranya menyapa, cara dia mengucapkan kata demi kata,
Itu semua seperti pelukan tak kasat mata yang membuatmu merasa tidak sendirian. Dan tanpa sadar, kamu menarik napas lebih tenang. Nah, bayangkan jika kamu bisa memberikan efek yang sama kepada orang lain. Ketika suara kamu hadir di waktu yang tepat, dengan nada yang tepat, dan kata-kata yang penuh ketulusan, kamu menjadi semacam tempat aman bagi mereka. Dan orang akan selalu mencari tempat di mana mereka merasa aman. Disitulah letak kekuatan dari suara kamu. Dalam hubungan apapun, baik itu hubungan cinta, pertemanan, keluarga, suara adalah bagian dari koneksi yang paling dalam. Bahkan pada bayi yang belum bisa berbicara, dia sudah bisa mengenali suara ibunya dan merasa tenang hanya dengan mendengar suara itu. Itu artinya, koneksi melalui suara adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam diri manusia sejak awal kehidupan. Dan saat kamu mulai memahami betapa kuatnya kekuatan suara itu, kamu bisa mulai menggunakannya dengan lebih sadar. Kamu mulai memperhatikan caramu menyapa orang. Kamu mulai memperhalus nada suaramu saat berbicara. Kamu menjadi lebih sadar kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan bagaimana membuat setiap kata punya makna yang lebih dari sekadar informasi. Kita juga bisa membahas tentang kejujuran dalam suara. Kadang orang bisa bicara jujur lewat kata-kata, tapi nada suaranya menunjukkan hal sebaliknya. Dan sebaliknya, ada orang yang kata-katanya sederhana, tapi nadanya tulus, ekspresinya hangat, dan itu membuat semua yang dia katakan terasa benar-benar dari hati. Itu sebabnya, kamu tidak bisa membohongi orang lewat suara. Orang bisa merasakan kalau kamu sedang bicara dari hati atau hanya basa-basi. Dan ketika seseorang tahu bahwa kamu benar-benar bicara dari hati, dia akan menghargai setiap kata kamu. Dia akan lebih senang mendengar kamu, dan lama-lama suara kamu akan menjadi bagian dari kenyamanannya sehari-hari. Maka dari itu, penting untuk selalu menjaga keaslian dalam bicara. Jangan memoles suara kamu terlalu berlebihan hingga terasa seperti sedang memerankan sesuatu. Suara yang terlalu dibuat-buat justru akan terasa aneh dan tidak tulus. Lebih baik kamu bicara dengan gaya kamu sendiri, tapi dengan penuh perhatian dan empati, daripada mencoba terdengar sempurna tapi kehilangan sentuhan manusiawinya. Hal lain yang menarik adalah suara bisa menciptakan kenangan. Sama seperti aroma, suara juga bisa memicu memori. Mungkin kamu pernah mendengar lagu tertentu dan tiba-tiba teringat seseorang. Atau mendengar jenis suara tertentu dan langsung merasa nostalgia. Ini karena suara terekam dalam pikiran kita lebih dalam dari yang kita kira. Dan jika kamu bisa menciptakan momen-momen indah lewat suara kamu, maka suara kamu pun akan menjadi bagian dari memori orang lain. Misalnya, kamu sering menyampaikan semangat sebelum seseorang memulai harinya. Atau kamu sering mengucapkan kata-kata hangat di malam hari sebelum dia tidur. Hal-hal kecil ini akan tertanam. Dan suatu hari, ketika dia tidak lagi mendengar suara kamu, dia akan merindukannya. Karena suara kamu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Cobalah mulai sekarang untuk membangun ritual suara dalam komunikasi kamu. Mungkin kamu bisa punya cara khas dalam menyapa. Atau nada khusus saat mengucapkan selamat tidur. Bisa juga kamu punya gaya tertentu saat bercanda atau saat menenangkan. Ritual-ritual ini membentuk pola emosional. Dan pola ini lama-lama akan menjadi bagian dari kenyamanan yang tidak mudah digantikan. Bahkan dalam dunia yang semakin digital seperti sekarang ini, di mana segala sesuatu diketik dan ditampilkan dalam layar, suara justru punya nilai lebih. Karena tidak semua orang mau atau bisa mengirimkan suara. Ketika kamu memilih untuk berbicara dengan suara, kamu sedang memberi sesuatu yang lebih personal, lebih hangat, lebih manusiawi. Itulah mengapa voice note, panggilan suara, atau bahkan pesan singkat yang direkam jadi begitu berarti. Orang bisa merasakan ketulusan kamu, rasa peduli kamu, dan itu membuat hubungan menjadi lebih kuat. Dan disinilah kamu punya peluang untuk benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam lewat suara kamu. Jika kamu ingin memperdalam dampak suara kamu bisa mulai memperhatikan cara kamu mengucapkan nama seseorang. Nama adalah bagian paling pribadi dari seseorang. Ketika kamu menyebut namanya dengan nada yang hangat, penuh rasa hormat, atau dengan sedikit senyum di suara kamu, itu bisa memberikan efek yang luar biasa. Menyebut nama seseorang bukan hanya soal memanggil. Itu adalah bentuk pengakuan. Dan ketika suara kamu menyebut nama itu dengan cara yang tulus dan penuh perhatian, orang yang mendengarnya akan merasa dihargai. Dan semakin kamu mengulanginya dalam momen-momen yang tepat,
semakin suara kamu akan diasosiasikan dengan perasaan dihargai dan diperhatikan. Sekarang, mari kita bicarakan soal membangun suasana dengan cerita. Suara yang digunakan untuk bercerita punya daya tarik yang kuat. Apalagi jika cerita itu datang dari pengalaman pribadi. Ketika kamu menceritakan sesuatu yang kamu alami sendiri, dan kamu bawa itu dengan nada yang jujur, perlahan, dan penuh perasaan, pendengar akan merasa seolah-olah mereka sedang ikut berada di sana bersamamu. Cerita adalah jembatan emosional. Dan ketika suara kamu menjadi alat untuk membawa cerita itu, kamu sedang membawa orang lain masuk ke dalam dunia kamu. Kamu sedang mengundang mereka untuk merasakan apa yang kamu rasakan. Dan kalau kamu berhasil, suara kamu akan menjadi bagian dari perasaan mereka juga. Kamu juga bisa mencoba berbicara dalam kondisi yang berbeda-beda. Misalnya, berbicara sambil berjalan santai, atau saat senja, atau saat hujan turun. Karena suasana hati kamu saat berbicara akan memengaruhi warna suara kamu. Dan orang yang mendengarkan bisa menangkap itu. Kadang, tanpa disadari, suara kamu akan terasa lebih dalam ketika kamu sedang merenung. Atau lebih hangat ketika kamu sedang bahagia. Gunakan semua ini sebagai warna dalam nada bicara kamu. Suara itu seperti lukisan. Kamu bisa bermain dengan bayangan, pencahayaan, dan komposisi. Kadang lembut, kadang dalam, kadang ceria, kadang sunyi. Tapi semuanya punya tempat. Dan semakin kamu tahu cara menggunakan warna-warna suara itu, semakin kamu bisa membuat orang ketagihan mendengarnya. Kadang, dalam hubungan yang mulai tumbuh secara emosional, suara bisa menjadi jembatan yang paling sering dipakai untuk menyeberangi perasaan yang belum sepenuhnya terungkap. Tidak semua orang pandai menunjukkan cinta lewat tindakan atau tulisan. Tapi lewat suara, ada banyak hal yang bisa disampaikan, bahkan tanpa harus diucapkan langsung. Saat kamu berbicara dengan seseorang yang kamu pedulikan, kamu mungkin tidak mengatakan, "Aku sayang kamu," secara eksplisit. Tapi dari cara kamu mengucapkan salam, dari nada perhatian saat kamu bertanya, "Kamu sudah makan belum?" Atau dari jeda hening saat kamu menunggu dia menjawab, semua itu bisa dirasakan. Kadang perasaan itu mengalir begitu saja dari suara kamu. Tanpa perlu dirancang, tanpa perlu direncanakan. Itulah kekuatan suara yang tak bisa tergantikan oleh teks. Meskipun teks bisa indah, rapi, bahkan puitis, tapi suara punya kejujuran yang tidak bisa disembunyikan. Dan ketika seseorang bisa merasakan hal itu dari suara kamu, dia tidak hanya mendengar kata-kata kamu, tapi juga merasakan kamu. Itulah momen ketika suara kamu tidak lagi menjadi sekadar alat komunikasi, tapi menjadi pengalaman emosional bagi pendengarnya. Mungkin kamu pernah berada di situasi di mana kamu mendengar seseorang bicara, dan kamu merasa seperti sedang diselimuti oleh kata-katanya. Seolah-olah suara itu datang bukan hanya dari luar, tapi juga menyentuh bagian terdalam dari diri kamu. Ini bukan hal mistis. Ini adalah efek psikologis dari koneksi suara yang dalam. Dan kalau kamu bisa membuat orang lain merasakan itu dari suara kamu, maka kamu telah mencapai level di mana suara kamu bukan hanya didengar, tapi juga diresapi. Untuk bisa sampai ke titik itu, kamu perlu memahami bahwa suara bukan sekadar bicara, tapi juga kehadiran. Suara kamu membawa energi, dan energi itu bisa membangun atau merusak suasana. Maka penting bagi kamu untuk selalu hadir sepenuhnya dalam setiap percakapan. Hadir bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Ketika kamu hadir dengan kesadaran penuh, suara kamu pun akan memantulkan itu. Dia akan terdengar tulus, utuh, dan menyentuh. Hal ini juga berlaku ketika kamu sedang diam. Menariknya, dalam diam pun, suara bisa tetap berbicara. Lewat helaan napasmu, lewat nada gumaman kecilmu, bahkan lewat keheningan yang kamu pilih saat seseorang sedang berbicara. Keheningan bukan kekosongan. Kadang keheningan itu justru menjadi ruang paling dalam untuk koneksi. Dan suara yang tahu kapan harus diam akan lebih dihormati daripada suara yang terus-menerus ingin didengar. Jika kamu ingin membawa hubungan ke level yang lebih dalam, maka kamu perlu belajar bicara bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan hati. Kamu perlu membawa pengalaman hidupmu, pelajaran yang kamu dapatkan, dan perasaanmu ke dalam setiap nada suara yang kamu sampaikan. Itulah yang akan membuat suara kamu unik. Karena hanya kamu yang punya cerita hidupmu. Hanya kamu yang bisa menyampaikannya dengan cara kamu sendiri.
Jangan takut untuk berbagi cerita yang personal. Karena di dalam cerita itu, ada luka, ada harapan, ada tawa, ada keraguan, dan semua itu akan membuat suara kamu menjadi lebih manusiawi. Orang yang mendengar akan merasa lebih dekat, karena dia tahu kamu juga merasakan hal-hal yang dia rasakan. Kamu juga pernah jatuh. Kamu juga pernah gagal. Kamu juga pernah takut. Dan kamu menyampaikan itu semua bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menyambungkan hati. Mungkin kamu pernah mendengar seseorang bercerita dengan suara yang bergetar. Tidak sempurna. Bahkan cenderung patah-patah. Tapi justru disitulah letak kekuatan emosionalnya. Karena suara yang bergetar adalah bukti bahwa perasaan itu nyata. Dan orang lebih percaya pada perasaan nyata daripada kata-kata indah yang kosong. Jadi jangan khawatir jika suatu saat suara kamu tidak terdengar sempurna. Karena justru ketidaksempurnaan itu bisa menjadi kejujuran yang paling menyentuh. Di sisi lain, kamu juga bisa menggunakan suara kamu untuk membangun semangat. Dalam hubungan yang sehat, tidak selalu harus penuh romansa dan kelembutan. Kadang kamu juga perlu jadi sumber motivasi, pendorong energi, bahkan jadi orang yang menyuarakan kekuatan saat dia sedang merasa lemah. Kamu bisa menggunakan nada tegas tapi tetap hangat. Kamu bisa memberi dorongan lewat kalimat-kalimat sederhana yang disampaikan dengan penuh keyakinan. Kalimat seperti, "Kamu pasti bisa," atau "Aku percaya kamu," kalau diucapkan dengan suara yang penuh keyakinan, bisa jadi penguat yang luar biasa. Dan kalau kamu terbiasa memberikan semangat seperti ini, suara kamu akan mulai diasosiasikan dengan keberanian, harapan, dan kekuatan. Orang akan merasa lebih siap menghadapi hari ketika mendengar kamu bicara. Sekarang bayangkan, kamu menjadi seseorang yang bisa membawa ketenangan saat dia gelisah, membawa semangat saat dia lelah, dan membawa senyum saat dia sedih. Semua itu hanya lewat suara. Bukankah itu luar biasa? Dan ini bukan hal yang mustahil. Ini sesuatu yang bisa kamu bangun sedikit demi sedikit, dengan niat dan konsistensi. Lalu, bagaimana jika kamu merasa belum percaya diri? Bagaimana jika kamu masih merasa bahwa suara kamu tidak cukup bagus? Jawabannya adalah, jangan buru-buru menghakimi diri sendiri. Banyak orang terlalu cepat menganggap dirinya tidak menarik, padahal mereka belum benar-benar mencoba. Mulailah dengan mencintai suara kamu sendiri. Dengarkan suara kamu tanpa mengkritik. Cobalah ucapkan kata-kata positif dengan suara kamu sendiri. Latih telinga kamu untuk menerima dan menghargai ciri khas suara kamu. Karena bagaimana mungkin orang lain bisa menikmati suara kamu, kalau kamu sendiri belum bisa menerimanya? Perjalanan mencintai suara sendiri mungkin tidak instan. Tapi semakin kamu terbiasa, semakin kamu akan sadar bahwa suara kamu punya karakter, punya nyawa, dan punya potensi untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu menjadi diri kamu sendiri yang utuh dan hadir. Dan jika kamu konsisten, suara kamu akan mulai menemukan ritmenya sendiri. Lama-lama kamu tidak perlu lagi berpikir terlalu keras bagaimana cara berbicara. Kamu hanya tinggal menyesuaikan dengan suasana hati, dengan lawan bicara, dan dengan tujuan percakapan. Semua akan mengalir dengan alami. Dan ketika itu terjadi, kamu akan tahu bahwa suara kamu bukan hanya enak didengar, tapi juga dinantikan. Dan pada akhirnya, kita kembali pada satu hal yang paling sederhana namun paling penting, bahwa suara kamu adalah bagian dari siapa kamu. Ia adalah cerminan dari hati, cerminan dari niat, dan cerminan dari cara kamu memperlakukan orang lain. Kamu tidak perlu bersuara keras untuk didengar. Kamu hanya perlu bersuara dengan hati untuk bisa dikenang. Kamu tidak perlu menjadi sempurna dalam berkata-kata. Yang kamu perlukan hanyalah kehadiran yang utuh, rasa yang tulus, dan perhatian yang nyata. Semua itu akan secara alami muncul dalam nada suara kamu. Dan ketika orang lain bisa merasakan bahwa kamu berbicara bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan jiwa, maka suara kamu akan menjadi sesuatu yang mereka cari, mereka rindukan, bahkan mereka butuhkan. Cinta, rindu, kasih sayang, kekhawatiran, bahkan doa, semuanya bisa mengalir dalam suara kamu, tanpa harus diucapkan dengan kata-kata yang rumit. Kadang, cukup dengan sapaan pelan, dengan senyuman yang ikut mengalir dalam nada bicaramu, semuanya bisa terasa begitu dalam. Dan jika kamu terus hadir dengan cara seperti itu, perlahan suara kamu akan menjadi bagian dari keseharian seseorang.
Ia akan menjadi suara yang ditunggu. Suara yang membuat tenang. Suara yang bisa meredakan badai pikiran hanya dalam beberapa detik. Suara yang membuat hati yang gelisah jadi lebih tenang. Suara yang membuat hari yang kosong terasa penuh makna. Ketagihan akan suara bukanlah hal yang berlebihan. Itu adalah bentuk lain dari keterikatan emosional. Dan keterikatan emosional itu, ketika dibangun lewat ketulusan, justru bisa memperkuat hubungan manusia dengan cara yang sangat alami. Maka teruslah berbicara. Teruslah menyampaikan kebaikan, ketulusan, dan kehangatan lewat suaramu. Jadikan suara kamu bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi, tapi sebagai jembatan untuk membangun hubungan yang lebih dalam. Hubungan yang tumbuh dari rasa percaya, dari kenyamanan, dan dari kehadiran yang konsisten. Karena dalam dunia yang semakin sibuk, penuh kebisingan, dan seringkali dipenuhi kata-kata kosong, suara kamu bisa menjadi tempat berlindung. Tempat untuk kembali. Tempat untuk merasa ada yang benar-benar peduli. Dan kalau kamu berhasil menjadi suara yang seperti itu, maka kamu tidak hanya akan didengar. Kamu akan dikenang. Suara kamu akan menjadi bagian dari cerita seseorang. Bagian dari perjalanan emosionalnya. Dan ketika itu terjadi, kamu telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Kamu telah menjadi suara yang tidak hanya terdengar, tapi juga hidup dalam hati mereka. Maka jangan ragu untuk berbicara dengan ketulusan. Jangan ragu untuk hadir dengan suara yang membawa damai. Jangan takut untuk menjadi suara yang menenangkan, menyemangati, menyentuh, dan menyembuhkan. Karena mungkin saja, tanpa kamu sadari, suara kamu adalah hal terbaik yang pernah didengar seseorang hari ini. Dan itu adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Jaga suara itu. Rawat dengan kehangatan. Dan teruslah berbicara dari hati.